Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafil Dani Fadri dengan NIM 33324 kelompok 13 statistika 2. Pada kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mingguan modul keempat, yaitu Analysis of Variance atau ANOVA pada SIP 1. Sebelum itu, kita baca soalnya terlebih dahulu. Baik, PT Valion merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 4 mesin pemotong baja yang digunakan dalam proses produksi. Manajemen akan mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu pemotong antara antar mesin tersebut. Pengamatan waktu pemotong dalam waktu satuan dalam detik dilakukan selama 5 hari dan diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya mesin ABCD hari 1 dengan data-datanya sampai hari kelima. Lalu dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%. Tentukan apakah terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesin. Nah, sebelum itu kita akan memasukkan tabel ini ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini sudah dimasukkan. Untuk apa? Nanti kita tuh akan jadi tuh ini untuk mengambil datanya dari software yang selanjutnya kita itu adalah RStudio. Nah, di sini saya sudah membuat package-nya atau sintaknya. Di sini pertama yaitu adalah menginstal package. Nah, di sini itu digunakan untuk menginstal package readxl dan car agar dapat digunakan dalam proses analisis data di R. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan package readxl dan car ini. Jadi tuh readxl itu tuh untuk membaca Excel-nya nanti, dan car ini tuh untuk melakukan pengujian statistik seperti Liven test, sorry. Nah, di sini untuk soal satu yang pertama kita akan sebelumnya itu kita kan tadi sudah menginstal package dan mengaktifkan package. Habis itu kita akan menginput data Excel ya yang tadi kita sudah buat. Kita bisa Ctrl Enter atau Run. Nah, selanjutnya kita akan memastikan variabel faktor dan dependent. Kita run. Fungsinya untuk apa? Jadi itu sintak ini digunakan itu untuk menentukan variabel faktornya, yaitu ada hari pengamatan dan waktu pemotongan sebagai variabel dependennya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas varians. Nah, jadi itu sintak ini digunakan untuk melakukan uji homogenitas varians data menggunakan Liven test. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Kita run. Nah, jadi itu ini nih untuk menguji apakah data kita tuh sudah normal ataupun belum. Terus 0,05 itu dari mana? Jadi kan tadi kan 5%. 5% itu diubah dalam bentuk desimal itu menjadi 0,05. Nah, selanjutnya di sini ada hasilnya. Di sini ada hasilnya yaitu data Shapiro-Wilk normality test, data waktu pemotongan W itu 0,9821 dan P value 0,9573. 9821 ini merupakan statistik uji Shapiro-Wilk. Nilai W ini mendekati 1, menunjukkan bahwa si distribusi data semakin mendekati distribusi normal. Nah, selanjutnya tuh P value ini merupakan nilai probabilitas hasil pengujian tadi di pengujian normalitas. Karena P value-nya itu 0,9573 yang lebih besar daripada 0,05, jadi itu bisa disimpulkan bahwa H0-nya itu diterima, sehingga data waktu pemotongan berdistribusi normal akan memenuhi asumsi normalitas. Nah, selanjutnya akan penyusunan model ANOVA. Kita run. Nah, di sini ada hasilnya ya.
Sintak ini berfungsi itu untuk membentuk model ANOVA satu arah yang mengetahui pengaruh hari pengamatan terhadap waktu pemotongan. Di sini ada hasilnya di bagian bawah, ada analysis of variance response di sini ada DF. DF4 itu tuh menunjukkan derajat bebas faktor hari pengamatan. Selanjutnya itu ada sum SQ, itu tuh menunjukkan jumlah variasi data yang disebabkan oleh perbedaan hasil pengamatan. Nah, selanjutnya di sini ada mean SQ, yaitu sebesar 7,625, yaitu merupakan rata-rata dari variasi dari faktor hari pengamatan. Nah, selanjutnya ada F value, merupakan nilai F hasil perhitungan dari hasil perbandingan antara variasi antar kelompok dengan variasi dalam kelompok. Nah, selanjutnya ada PR lebih dari F, jadi itu merupakan value hasil dari uji ANOVA ini. Karena nilai P value-nya itu lebih daripada 0,05, maka H0 ini diterima sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan hari pengamatan terhadap waktu pemotongannya. Nah, jadi kesimpulan dari soal nomor 1 ini, hasil dari ANOVA satu arah untuk variabel waktu pemotongan berdasarkan hari pengamatan diperoleh nilai F hitung sebesar 0,6602 dengan value sebesar 0,6291. Karena p-value-nya lebih daripada 0,05, maka H0 diterima. Yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata waktu pemotongan antar hari pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa hari pengamatan tidak dipengaruhi secara signifikan terhadap waktu pemotongannya. Nah, kita lanjut baca soal yang kedua. Nah, di sini soal kedua tuh PT OSIK Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi batang baja untuk industri konstruksi. Perusahaan menerapkan beberapa metode perlakuan panas serta variasi suhu pemanasan untuk meningkatkan kekuatan tarik baja. Manajemen ingin mengetahui apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja dengan satuan MPa. Di sini ada tabelnya. Habis itu di bawah, dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, habis itu kita di sini kan ada soalnya, habis itu kita masukkan ke dalam Excel di sheet yang kedua. Habis itu kita lanjut di RStudio. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah menginput data Excel-nya ya. Pastikan di sini sheet 2 karena kan data yang itu tuh ada di sheet 2. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependent. Di sini ada faktor-faktornya yaitu metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan kekuatan tarik baja sebagai variabel dependent. Nah, di sini selanjutnya kita akan pengujian Leuven test. Oke, di sini di bagian bawah kita sudah dapat hasilnya bahwa DF-nya tuh atau 8 ini menunjukkan derajat kebebasan kelompok perlakuannya. Habis itu F value-nya itu 0,1144, yaitu tuh merupakan nilai statistik uji Leuven, dan PR lebih dari F-nya ini merupakan P value hasil pengujian homogenitas statistik. Homogenitas varians. Nah, karena nilai P value-nya tuh lebih dari 0,05 sama seperti tadi, maka H0-nya itu diterima sehingga varians data antar kelompok bersifat homogen dan memenuhi asumsi homogenitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Nah, di sini nih kita akan menguji uji normalitas, maka didapatkan
hasilnya tuh berupa W 0,92546, yaitu tuh merupakan uji statistik Shapiro-Wilk. Langsung selanjutnya tuh ada p-value sebesar 0,0534. Jadi tuh ini nih 0,534 ini merupakan nilai probabilitas hasil pengujian normalitas. Nah, karena p-value-nya tuh lebih daripada 0,534 ini lebih daripada 0,5354 ini lebih daripada 0,05, maka H0-nya itu diterima sehingga data kekuatan tarik baja itu berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah penyusunan model ANOVA. Di sini ada DF2 menunjukkan derajat bebas faktor metode perlakuan panas. Selanjutnya ada SUMSQ 4957 menunjukkan jumlah variansi data yang disebabkan oleh metode perlakuan panas. Selanjutnya ada MNSQ 24825.8 ini merupakan rata-rata dari variansi faktor metode perlakuan panas. Selanjutnya sama value-nya ini nih F-nya tuh hitung faktor metode perlakuan panas, dan FR lebih dari F-nya itu menunjukkan p-value yang lebih kecil. Sama yang suhu juga seperti kayak yang metode penjelasannya. Jadi tuh karena p-value-nya tuh p-value-nya nih lebih besar daripada 0,05, jadi tuh maka H0-nya diterima sehingga tidak terdapat perlakuan panas suhu pemanasan terhadap kekuatan baja. Sama ini juga sama. Jadi kesimpulan untuk yang pertama tuh berdasarkan pengujian hipotesis, yang pertama diperoleh p-value-nya tuh 2,2 kali 10 pangkat min 16. Jadi itu lebih, maka H0 itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Yang memiliki metode perlakuan panas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik baja. Yang kedua itu berdasarkan pengujian hipotesis, p-value sebesar 9,294 kali 10 min pangkat min 13, karena p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,5 itu, maka H0 ini ditolak dan H1-nya diterima. Yang artinya suhu pemanasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik baja. Selanjutnya yang ketiga ini yaitu berdasarkan pengujian hipotesis yang ketiga, diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,3833. Karena p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka H1 ditolak dan H0-nya itu diterima. Yang berarti tidak dapat interaksi yang signifikan antara metode perlakuan panas dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik baja. Nah, seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari Kafil dan Fadli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.